Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Intelligent Tutoring System sebagai asisten bisnismu. Mengapa sih kita membutuhkan Intelligent Tutoring System? Yang pertama, dikarenakan 68% kesenjangan karyawan merasa tidak siap menghadapi transformasi digital. Yang kedua, 42% efisiensi waktu guna untuk peningkatan produktivitas dengan pelatihan mandiri. Yang ketiga, 53% retensi karyawan yang lebih bertahan dengan pelatihan yang berkualitas. Definisi Intelligent Tutoring System. Yang pertama, sistem yang kognitif, di mana permodelan pengetahuan dan juga proses berpikir manusia. Yang kedua, model pembelajaran dari Intelligent Tutoring System merupakan analisis sesuai dengan analisis kebutuhan dan juga kemampuan pengguna. Yang ketiga, modul pedagogis, di mana strategi pengajaran adaptif dan juga responsif. Yang keempat, yaitu antarmuka, di mana interaksi pengguna yang intuitif dan juga menarik. Adapun evolusi Intelligent Tutoring System dari pendidikan ke bisnis, pada tahun 1970, Intelligent Tutoring System pertama dikembangkan untuk matematika di universitas, sedangkan untuk pada tahun 1990-an, pengembangan berbasis aturan untuk simulasi pelatihan. Pada tahun 2010-an, Intelligent Tutoring System merupakan integrasi machine learning dan juga personalisasi yang adaptif. Hingga 2010 hingga sekarang, Intelligent Tutoring System merupakan adopsi perusahaan untuk pelatihan keterampilan yang lebih spesifik. Adapun cara kerja Intelligent Tutoring System, ya, tahapan yang pertama mengenai asesmen awal, di mana pada asesmen awal memiliki evaluasi tingkat pengetahuan dan juga gaya belajar pengguna. Yang kedua, analisis data, di mana pada tahapan ini diharapkan mampu mengetahui pemrosesan respons dan juga pola pembelajaran. Yang ketiga, adaptasi konten. Pada adaptasi konten ini melakukan penyesuaian materi berdasarkan performa. Dan yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback, di mana kita mampu memberikan masukan secara real time dan juga memberikan rekomendasi. Adapun fitur kunci Intelligent Tutoring System untuk bisnis diantaranya adalah pembelajar mampu menyesuaikan materi berdasarkan profit karyawan dan juga departemen. Analisis secara real time di mana dashboard, progres dan juga identifikasi area pengembangan, gamifikasi elemen permainan untuk meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan. Dan yang terakhir, multi platform, di mana akses melalui desktop dan juga perangkat mobile kapan saja. Studi kasus global Intelligent Tutoring System di perusahaan ternama. Yang pertama, IBM Boston Tutor, di mana IBM meningkatkan pemahaman analisis keuangan sebesar 28% dalam 3 bulan. Yang kedua, Duolingo Enterprise, di mana Duolingo mampu menghemat 40% biaya pelatihan bahasa untuk karyawan multinasional. Yang ketiga, Startup Indonesia, di mana pada Startup Indonesia ini mampu mempercepat onboarding karyawan baru dari 6 minggu menjadi 3 minggu. Intelligent Tutoring System versus metode tradisional memiliki berbagai macam aspek dan juga pelatihan tradisional serta Intelligent Tutoring System. Yang dari aspek pertama, biaya per karyawan, jika menggunakan pelatihan tradisional harus membiayai sebesar 8 hingga 12 juta per tahun. Sedangkan Intelligent Tutoring System hanya mengeluarkan biaya 4 hingga 7 juta per tahun. Kemudian aspek efektivitas retensi. Pelatihan tradisional mencapai 35 hingga 40%, sedangkan Intelligent Tutoring System 65 hingga 85%. Untuk waktu pelatihan, menggunakan pelatihan tradisional mencapai 40 jam, sedangkan Intelligent Tutoring System hanya 25 jam. Dan aspek yang terakhir mengenai skalabilitas, pelatihan tradisional terbatas, sedangkan Intelligent Tutoring System tidak terbatas. Adapun identifikasi kebutuhan bisnis dari Intelligent Tutoring System, diantaranya memiliki tujuan bisnis berupa penetapan sasaran jangka panjang perusahaan. Yang kedua, analisis penggunaan identifikasi demografi dan juga kebutuhan karyawan yang memetakan konten guna untuk inventarisasi materi dan juga jalur pembelajaran. Dan yang terakhir, infrastruktur teknis berupa evaluasi kapabilitas sistem yang ada. Mendesain Intelligent Tutoring System sesuai kebutuhan. Kebutuhan yang terbagi menjadi 3 kebutuhan, yaitu domain pengetahuan, modul pembelajaran, dan juga antarmuka. Untuk domain pembelajaran dibutuhkan basis pengetahuan industri, prosedur operasional standar, dan juga regulasi terkini.
Untuk model pembelajaran dibutuhkan strategi pengajaran, struktur pengajaran yang adaptif, dan juga sistem penilaian. Dan yang terakhir, antarmuka atau website didesain UX yang intuitif, aksesibilitas multiperangkat, personalisasi, dan juga tampilan. Adapun tahapan perencanaan proyek intelligent tutoring system. Yang pertama, inisiasi proyek, penentuan tujuan, ruang lingkup, dan juga pengembangan business case. Tahapan selanjutnya mengenai analisis dan juga desain, studi kelayakan, permodelan penggunaan, dan juga perencanaan sistem. Tidak hanya itu, pengembangan dan juga implementasi juga menjadi poin penting dalam perencanaan proyek intelligent tutoring system. Adapun tim proyek intelligent system yang ideal harus memiliki 4 komponen ini, memiliki project manager yang mampu mengkoordinasi seluruh aspek proyek dan juga stakeholder, memiliki AI engineer yang mampu merancang algoritma pembelajaran dan juga permodelan sistem, memiliki developer guna membangun aplikasi dan juga mengintegrasikan dengan sistem yang ada, dan yang terakhir harus memiliki konten spesialis yang mampu mengembangkan materi pembelajaran berdasarkan kebutuhan bisnis. Adapun integrasi data dan juga privasi, yang pertama, kepatuhan regulasi memenuhi persyaratan Undang-Undang PDB tahun 2022 yang ada di Indonesia. Keamanan data menggunakan enskripsi dan juga protokol keamanan berlapis, kontrol akses guna manajemen izin berdasarkan peran pengguna, dan yang terakhir, audit trial, pencatatan semua aktivitas untuk akuntabilitas. Mengukur kesuksesan intelligent tutoring system pada bisnis Anda. Yang pertama, engagement, di mana tingkat keterlibatannya dilihat dan juga frekuensi penggunaannya. Yang kedua, completion, yaitu rasio penyesuaian modul dan juga sertifikasi. Yang ketiga, knowledge retention, di mana hasil tes pasca pelatihan dan juga aplikasi. Dan yang terakhir adalah ROI, perbandingan investasi dengan peningkatan produktivitas. Best praktik peluncuran. Pada peluncuran intelligent tutoring system yang sukses membutuhkan persiapan yang cukup matang. Mulailah dengan tim champion dari berbagai departemen. Adakan sesi demo interaktif yang menarik. Buatlah konten juga yang intensif untuk adopsi awal. Adapun tantangan dan juga solusi di lapangan. Untuk tantangannya, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan infrastruktur IT, kualitas konten yang tidak merata, serta kesulitan dalam pengukuran ROI. Sedangkan solusi yang dapat ditawarkan yaitu program campaign dan juga monitoring, implementasi bertahap cloud-based, dan juga sistem Q&A, konten terpadu, serta framework pengukuran komprehensif. Adapun kesimpulan dan juga langkah berikutnya dari intelligent tutoring system yaitu mengidentifikasi area untuk menentukan departemen ataupun proses bisnis untuk pilot project. Yang kedua, bentuklah tim inti, rekrut champion dari berbagai macam departemen. Pilih mitra teknologi, evaluasi vendor berdasarkan kebutuhan spesifik, dan juga luncurkan pilot mulai dengan skala kecil, iterasi cepat, dan juga ekspansi yang bertahap. Sekian presentasi pada hari ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.